David sedang memberikan hadiah bola kristal untuk gadis yang disukainya, tapi preman sekolah merebutnya dan melemparkan bola kristal itu ke atas danau yang beku. Saat dia mengambil bola itu, retakan es tiba-tiba menganga di bawahnya. David pun terjatuh di dalamnya terbawa arus yang deras. Namun tiba-tiba kemampuan teleportasinya bangkit. Dengan membawa aliran air di sekitarnya, ia terlempar ke perpustakaan sekolah. Masih bingung dengan apa yang terjadi, David pulang sambil menggigil membawa bola kristalnya. Ayahnya yang pemabuk berencana untuk memarahinya. Saat membuka pintu kamar David, dia kembali berteleportasi ke perpustakaan. Sejak saat itu, dia berusaha merubah hidupnya dengan kemampuannya itu. Ia mulai berlatih keras untuk menguasai kemampuan barunya. Suatu hari sambil melihat buku panduan wisata, ia teringat Empire State Building yang pernah dikunjungi bersama ibunya. Saat kenangan itu muncul, ruangan tiba-tiba bergetar dan seketika ia sudah berdiri di puncak gedung itu. Rupanya lokasi dalam ingatannya pun bisa menjadi tujuan teleportasi. David memutuskan untuk meninggalkan rumah yang penuh luka dan cinta pertamanya yang tak kesampaian, ia pindah ke New York. Uang tabungannya nyaris habis untuk menyewa kamar kecil. Dalam keputusasaan, dia kepikiran ide jenius. Dia pergi ke bank berpura-pura perlu toilet agar satpam membawanya masuk ke area dalam bank. Saat pintu brankas tertutup, ia mengabadikan gambarnya dalam ingatan. Malam harinya, dengan memvisualisasikan brankas itu, dia berhasil berteleportasi ke dalam brankas. Kamarnya akhirnya dipenuhi uang. David yang hidup sendiri kini tak perlu lagi khawatir masalah uang. Beberapa tahun berlalu, David kini tinggal di apartemen mewah di New York dikelilingi barang-barang mahal. Setiap kebutuhan hidupnya diselesaikan dengan kekuatan super. Jika orang biasa punya lemari pakaian, ia punya brankas pribadi berisi uang dari berbagai negara. Dindingnya dipenuhi foto destinasi wisata, cukup menyentuh gambar manapun untuk langsung teleportasi ke sana. Paginya dia berselancar di Pasifik, sorenya sudah bersantai di puncak patung Sphinx di Mesir. Namun kemewahannya menarik perhatian kaum paladin yang bertugas melenyapkan semua orang dengan kemampuan teleportasi yang mereka sebut jumper. Saat David kembali ke kampung halamannya, dia menemui gadis yang dulu dicintainya, yang kini bekerja sebagai pelayan bar dan suasana romantis mulai terjalin. Tapi bahaya mengintai, anggota kaum paladin sudah menunggunya di apartemen. Saat David mencoba kabur, pria itu mengeluarkan tongkat setrum bertegangan tinggi yang mengganggu konsentrasinya untuk berteleportasi. Kabel listrik mematikan dilontarkan, tapi dengan tekad kuat, David menarik kabel itu ikut terteleportasi ke dalam berangkasnya, lalu memotongnya dengan tang. Menyadari keluarganya dalam bahaya, David bergegas pulang namun menemukan ayahnya sudah terbaring tak bernyawa. Saat memperingatkan sang gadis, retakan dimensi muncul dan kabel listrik menyambar menculiknya. Pria itu terjebak dalam jebakan listrik kaum paladin yang justru memicu potensi terpendamnya yang membuatnya meloloskan diri.